Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian, malam ini kita akan berkongsi muhasabatun nafsi. Sebelum bulan Muharram tiba 1447 Hijriah yang akan datang ini, marilah kita bermuhasabatun nafsi, yakni bermuhasabah diri dengan merenungkan kekurangan dan kelemahan diri kita masing-masing. Setiap mukmin perlu meluangkan masa untuk merenungkan kekurangan dan kelemahan kita, yaitu dengan mengadakan muhasabah diri, introspeksi untuk mempersiapkan bekalan akhirat. Alhamdulillah. Makalah daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah dirimu sebelum kamu diperhitungkan. Nah, apa yang dimaksudkan makalah Sayyidina Umar ibn Khattab ini? Maksud makalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ini, sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita perlu memikirkan kekurangan dan kelemahan diri kita masing-masing. Apakah kekurangan dalam beribadat seperti sholat fardu dan sembahyang rawatib, dia apakah selama ini kita konsisten ataupun masih sebagian saja, termasuk sunat fajar itu sunat, termasuk sunat rawatib dia itu jangan tinggalkan. Rasulullah bersabda, sembahyang fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar lebih utama dari dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Sekalipun kamu dikejar oleh tentara yang berkuda, jangan tinggalkan sholat sunat fajar. Usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Itu setelah adzan subuh. Dan begitu juga, apakah kita selama ini telah konsisten mendirikan sholat tahajud? Sholat tahajud itu bagi orang mukmin sangat dituntut. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu dalam surah Al-Isra ayat ke-79. Daripada sebagian malam hendaklah kamu bangun untuk sholat tahajud. Mudah-mudahan dengan berkatnya sholat tahajud itu kamu ditempatkan di makom yang terpuji. Itu makomnya minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassolihin. Kalau Anda konsisten mendirikan sholat tahajud, insya Allah Anda akan digolongkan dalam yang 4 golongan itu, yaitu wassolihin, termasuk orang-orang yang soleh.
Dan sempatkan juga, walaupun sekali-kali sempatkan sholat sunat duha. Sekurang-kurangnya ya 6 rakaat ataupun paling tidak 2 rakaat. Itu bagi orang mukmin jangan sampai tinggalkan. Itu yang dimaksudkan muhasabah diri. Begitu juga saudara-saudara sekalian, kekurangan di dalam kekurangan ibadat puasa. Kalau puasanya selama ini mungkin ada yang kekurangan, kena bayar fidyah ke apa? Bayarkan fidyah. Jangan kita meninggal dunia, jangan sampai kita dihitung oleh Allah, Anda akan merasa berat sekali. Maka kalau ada jemaah punya hutang puasa, kena bayar puasa dan ataupun bayar fidyah. Kita ingat, begitu juga orang-orang tua kita di bawah tanggungan jagaan kita, kena pastikan orang tua kita yang sudah lanjut usia perlu dibayarkan fidyah puasa. Dan masuk jamaah, apakah kita pernah berpuasa sunat, itu kita perlu renungkan. Dan begitu juga kalau kita punya harta, apakah ada belum bayar zakat harta, pastikan jangan hanya lebih kurang, pastikan zakat harta itu. Dan apakah kita pernah amal jariah, apakah kita pernah berwakaf untuk masjid, untuk madrasah dan sebagainya. Maka kita renungkan itu. Jangan sampai kita meninggal dunia. Sebab akan dihitung oleh Allah nanti. Dan itulah yang dimaksudkan maqalah daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, itu dia. Perhitungkanlah dirimu sebelum kamu diperhitungkan. Saudara-saudara sekalian, ya ibarat berniagalah setiap tahun sudah tentu mengadakan perhitungan untung atau rugi. Kemudian mengeluarkan zakatnya untuk mencuci hartanya, barulah tertunai kewajibannya dan merasa tenang jiwanya. Kalau Anda bisnis ke apa ataupun Anda simpan uang di bank, setahun kena bayar zakat. Begitu juga kalau kita mempunyai emas yang melebihi daripada perhiasannya pun kena bayar zakat. Setiap tahun itu dibayar zakatnya. Karena itu membersihkan hartanya. Kalau orang tak zakat, hartanya itu kotor. Sebab zakat itu milik fakir miskin. Maka Allah Ta'ala juga akan keluarkan melalui sebab-sebab yang lain. Boleh jadi orang ini sakit karena tidak beres mengeluarkan zakat. Itu dia. Inilah yang dimaksudkan muhasabatun nafsi. Setelah menyadari tentang kelemahan dan kekurangan dirinya, hendaklah berusaha memperbaiki kesilapannya, mengubah sikapnya dan meningkatkan amal solehnya untuk bekalan akhiratnya. Nah, firman Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Allahu Akbar. Ini nasihat daripada Allah kepada orang yang beriman supaya mengadakan muhasabatun nafs. Saudara sekalian, tangisilah dirimu sebelum kamu ditangisi.
Paham tak? Nah, tangisilah dirimu sebelum kamu ditangisi. Makna sebelum meninggal. Mungkin Anda punya family, punya keluarga, sahabat menangis karena kehilangan sahabatnya, kehilangan keluarganya. Maka kita sebelum ditangisi orang, hendaklah menangis dirinya. Tengah malam kita sholat tahajud, muhasabatun nafsi, sampai menitikan air mata, yaitu air mata taubat, air mata penyesalan. Mandilah dengan air taubat sebelum kamu dimandikan. Cukup paham kan? Artinya sebelum Anda dimandikan, maka hendaklah mandi dengan air taubat. Berselimutlah sebelum kamu dikafani Allah, dan sembayanglah kamu sebelum kamu disembayangkan. Itu nasihat yang baik sekali untuk kita muhasabatun nafsi.